Shalom adik-adik semuanya, apa kabarmu pada hari ini? Pasti luar biasa ya. Oke, hari ini mari sama-sama kita akan berkumpul dan menyembah Tuhan. Kak Sam tahu bahwa hari ini hari Minggu tetapi berbeda dengan hari-hari Minggu sebelumnya. Kalau hari-hari Minggu sebelumnya kita beribadah di gereja, tapi hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Yuk, mari sama-sama kita berkumpul. Jangan biarkan waktu ini terbuang dengan percuma, tapi mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita teduhkan diri sejenak, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan kita semuanya, kita pejamkan mata, dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat segala yang Kau berikan depan kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, terutama buat kesehatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bisa terhindar dari mara bahaya, dari penyakit, dari apapun yang terjadi yang ingin mengganggu hidup kami. Dan kami bersyukur hari ini kami bisa berkumpul untuk menyembah Tuhan di hari Minggu yang indah ini Tuhan. Biar Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dan agar supaya ibadah ini bukan menjadi ibadah yang untuk main-main saja, tapi kami bisa menikmati hadirat-Mu. Mengucap syukur, kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita persiapkan hati, kita akan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari dari awal lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari bangkit berdiri semuanya, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Oh, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, amin, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mari sekali lagi, selamat pagi Bapak.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Allah Bapa, oh Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Mari sekali lagi dengan iman. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya. 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 Mari angkat tanganmu. Haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Mari katakan Tuhan Yesus baik. 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 Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan. 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 Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku cinta Tuhan. Aku cinta Yesus. Amin. Aku cinta Yesus. Aku cinta Engkau Tuhan. Aku cinta Yesus. Sekali lagi aku cinta Yesus. Aku cinta. Mari sekali lagi aku cinta Yesus. 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 Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Kasih percaya bahwa kalian anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Amin pastinya. Yuk, sebagai anak-anak yang luar biasa, mari ajak teman-temanmu yang masih ada di sekelilingmu untuk berkumpul di depan HP kalian atau mungkin di laptop kalian. Kita hari ini akan beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan aku luar biasa. Yeay, aku luar biasa. Yang mau ikut yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yeay, bangkit berdiri semuanya, ayo. Kita akan memuji Tuhan. Yeay, haleluya. Yuk, mari kita bergembira bagi Tuhan. Ada yang tahu lagu ini lagu apa? Benar sekali, lagu tentang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, yaitu tentang matahari terbit. Yuk, kita mainkan lagu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari semuanya, yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari
biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi yuk, kita memuji Tuhan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan. Sekali lagi, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Siapa yang di sini cinta Tuhan? Saya cinta Tuhan. Kalian cinta Tuhan tidak? Saya percaya kalian juga cinta Tuhan. Yuk, mari sama-sama kita nyanyi bagi Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart, yeah. I love you Jesus, deep down in my heart. One more time. I love you Jesus, deep down in my heart, yeah. I love you Jesus. Sit down. Deep down in my heart. Think about. Come on. Down, deep down in my heart. Come on. Think about. Come on. Down, deep down in my heart. Think about. Deep down, yo. Deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi yuk, aku cinta Tuhan. Aku cinta Yesus dalam sekali. Sekali lagi. Aku cinta Yesus dalam. Sekali lagi semuanya, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam. Sekali lagi, aku cinta Yesus dalam banget. Come on semuanya. Dalam banget. Semuanya cintaku dalam. Yeay, dalam. Sekali lagi, cintaku dalam banget. Come on, cintaku dalam banget. Yeay. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya, kita semua telah memuji Tuhan, dan hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk duduk kembali semuanya. Kita duduk sejenak dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Pujiannya mengatakan seperti ini, bahwa kita mau mencintai Tuhan selama-lamanya. Siapa yang di sini mau mencintai Tuhan? Lambaikan tangannya. Oke, yuk, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Aku mau cintai Yesus selama-lamanya. Mari naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mari lambaikan tanganmu, angkat tangan bagi Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya rindu biar adik-adik saja di rumah. Mari kita angkat tangan kita bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Mari naikkan kedua tanganmu bagi Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari bersama-sama semuanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan iman sekali lagi, pakailah, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biar lewat cerita firman ini Tuhan, kami diberkati Tuhan, dan kami mendapat kekuatan baru Tuhan. Dan terutama kami mendapat pengetahuan yang baru tentang Engkau Tuhan. Mengucap syukur, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lebih dari biasanya. Wah, Kak Rati sangat senang hari ini bisa berjumpa bersama adik-adik semua walau cuma lewat video ini. Kak Rati percaya semua adik-adik dalam keadaan yang sehat, kuat, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sama-sama mau muji Tuhan bersama Kak Eben dan Kak Samuel. Sekarang Kak Rati mau bercerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi sebelumnya ya, Kak Rati mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu cerita firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 118 ayat 14, bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia menjadi keselamatanku. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan minggu lalu berkata Tuhan adalah kekuatanku, adik-adik tidak perlu takut ya. Nah, hari ini Kak Rati juga akan bercerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga ya. Sebelum Kak Rati bercerita, semuanya coba ambil Alkitabnya, pegang Alkitabnya. Sudah? Good. Sekarang buka telinganya. Ya, pintar. Tangan atas, tangan samping, tangan depan, lipat tangannya. Duduk yang manis. Good. Oke,
semuanya ready ya? Sekarang duduk yang manis, Karati akan bercerita tentang Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, minggu lalu Karati bercerita bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus punya kekuatan, dan kekuatan itu Tuhan juga berikan bagi kita semua. Hari ini Karati mau bercerita tentang Yesus naik ke surga, terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Papi Mami bisa membantu anak-anaknya di rumah untuk membuka Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 14. Sudah semua? Semuanya katakan yes. Oke, good. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada manusia, maka Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus hidup selama 40 hari di bumi setelah Tuhan bangkit. Selama 40 hari di bumi, Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus menyatakan tentang kerajaan Allah supaya murid-muridnya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa, sungguh hebat, lebih dari superhero apapun juga. Tuhan Yesus juga berjanji memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Janji juga berlaku bagi kita semua adik-adik. Apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah roh dari Tuhan untuk menghibur dan menolong manusia. Makanya Roh Kudus itu adalah roh penghibur dan penolong. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga. Adik-adik, ketika kita mati nanti, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Asalkan kita hidup yang benar, hidup yang taat, baca Alkitab, berdoa. Nah, setelah murid-muridnya menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, murid-muridnya berbalik ke Yerusalem. Di Yerusalemlah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus adalah mereka berbicara dengan bahasa yang lain, bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Mungkin adik-adik bisa berbicara dalam bahasa Inggris karena adik-adik belajar. Tapi berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka tiba-tiba berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang tidak pernah mereka pelajari adik-adik. Itulah tanda-tanda dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Adik-adik juga bisa dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jika adik-adik berdoa, mengundang Roh Kudus masuk dalam hati adik-adik. Lihatlah, orang-orang datang menyaksikan murid-murid Yesus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang sungguh tercengang karena menyaksikan murid-murid Yesus berbicara dengan bahasa yang lain. Itulah pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa kita percaya bahwa satu, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga. Siapa yang mau naik ke surga? Ya, kita akan masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, kita menerima Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu, dan kita diberikan Roh Kudus untuk menghibur kita. Roh Kudus itu
juga sebagai penolong bagi kita semua. Jadi adik-adik, walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus diberikan Tuhan untuk menjadi penolong bagi kita, menjadi penghibur bagi kita. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita. Kalau kita salah, Roh Kudus ingatkan kita dalam hati kita. Tadi kamu salah loh. Tahu, Roh Kudus bilang gini, kadang kita malas ke sekolah minggu nih, Roh Kudus ingatin kita, bangun, ayo mandi, ke sekolah minggu. Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk baca Alkitab. Roh Kudus selalu menjadi penolong kita supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Kalau adik-adik mau melakukan kesalahan nih, nanti ada suara dalam hati bilang, jangan, itu dosa loh, Tuhan gak senang loh. Nah, adik-adik harus dengar ya, karena itu suara Roh Kudus. Adik-adik sekarang berdoa ya, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam hati adik-adik sekalian. Siapa yang mau Roh Kudus tetap tinggal di dalam hatinya? Ya, kita harus mengundang Roh Kudus untuk selalu tinggal dalam hatinya, karena Roh Kudus adalah penolong kita di bumi ini. Roh Kudus adalah penghibur kita kalau kita sedih. Roh Kudus memberikan penghibur di dalam hati kita. Roh Kudus memberikan sukacita lagi. Jangan sedih, anak Tuhan jangan sedih. Ya, jadi pelajaran kita satu, Tuhan naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita di surga. Yang kedua, kita menerima Roh Kudus yang adalah penolong dan penghibur dalam hidup kita. Oke, sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Saat ini kami percaya Tuhan naik ke surga menyiapkan tempat bagi kami, dan Tuhan berikan bagi kami Roh Kudus yang adalah penolong dan penghibur bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekarang saatnya kita sama-sama mau berdoa syafaat. Kita mau mendoakan bangsa dan negara kita. Bangsa kita sedang mengalami virus corona. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan. Dan yang kedua, kita mau berdoa buat gereja kita Adventwell. Semuanya sikap doa yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Doa ini akan dipimpin oleh Caca dan Fiona. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang mengalami virus corona. Tuhan, pulihkanlah virus corona ini agar cepat berlalu. Kami juga berdoa untuk tim medis agar diberi kekuatan dan kesehatan untuk menyembuhkan pasiennya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk GBI Adventwell. Tuhan berkati Bapak Gembala Iwan Sawang dan Ibu Gembala dan juga jemaat. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan bangsa kami ya Tuhan, agar kami taat kepadamu dan percaya kepadamu. Kami percaya rencanamu indah bagi kami dan perlindunganmu sempurna bagi kami. Kami sudah berdoa ya Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Selamat berhari Minggu. Adik-adik tetap jaga kebersihan, cuci tangan, pakailah masker, jangan kemana-mana, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.
Action. Halo semuanya, Kasem percaya bahwa hari ini kita sudah mendengarkan firman yang luar biasa. Oke, benar sekali. Oke, yang merasa diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan? Oke, Kasem juga diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit pengumuman dari Kasem. Harap kalian buka telinga lebar-lebar dan dengarkan ini baik-baik, karena pengumuman ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, Kasem dan teman-teman yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan dari Kak Ratni itu sendiri. Mari sama-sama kita bilang terima kasih untuk Kak Ratni. Terima kasih Kak Ratni. Dan yang kedua, Kasem ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa minggu depan ibadah kita tetap ada di tempat ini dan akan dimulai pada pukul 9.45. Jam berapa, ayo? Oke, 9.45. Jangan sampai lupa ya. Oke, ini pengumuman yang ketiga dan yang paling penting buat kita semua. Seperti kita tahu, di luar sana sedang merebak yang namanya virus. Virus apa? Ayo. Benar sekali, virus corona. Untuk itu, Kasem dan guru-guru sekolah minggu GB Avenuel mengajak kepada kita semua, adik-adik yang ada di rumah, supaya kita selalu menjaga kebersihan diri kita. Yang pertama, jangan lupa ketika kalian melakukan aktivitas dan melakukan apapun, jangan lupa untuk mencuci tangan. Benar sekali. Kalian sudah tahu di rumah cara mencuci tangan yang baik. Jadi mari kita memperbiasakan diri untuk mencuci tangan. Yang kedua, jangan lupa ketika kita ingin beraktivitas, kalau di rumah ada masker, sebaiknya menggunakan masker. Fungsinya agar supaya udara-udara kotor tidak langsung masuk ke mulut kita. Akhirnya kita bisa sakit gara-gara udara-udara kotor tersebut. Oke, demikian pengumuman dari Kasem. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama kita berdiri semuanya. Mari ajak teman-teman kalian yang ada sekelilingmu, kita sama-sama kita berdiri semuanya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan dulu sebelumnya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biar ibadah kami ini Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami, yang terutama mengubahkan hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau Bapa di surga. Mengucap syukur, memberkati setiap kami semua, dan yang terutama biar Engkau menjaga kesehatan kami semua selama kami ada di dalam rumah, agar kami tidak Tuhan tertular oleh penyakit apapun. Mengucap syukur, kami akan selesaikan ibadah ini. Kami tamatkan di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.